Halo anak-anak kami sekalian, selamat berjumpa kembali. Dan pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, tidak terasa kita sudah menyelesaikan tema demi tema, dan pada hari ini kita masuk pada tema yang keempat, yaitu tentang sehat itu penting. Nah anak-anak, secara garis besar yang dibahas pada tema 4 ini yaitu tentang peredaran darah, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia. Nah, bagaimana itu semuanya? Maka di pembelajaran tema 4 ini, inilah yang akan kita kupas atau kita dalami bersama. Nah sebelumnya, Pak Guru berterima kasih kepada anak-anak kami yang terus rajin mengikuti pembelajaran dan yang terus juga mengirim tugas-tugasnya. Memang tugas-tugas itu belum tentu memang langsung Pak Guru koreksi karena banyak hal, tetapi itu akan menjadi kewajiban saya untuk menyelesaikannya. Tetapi ada juga masih anak-anak kami hingga selesai tema ketiga ini, anak-anak kami masih seperti cuek dan tidak peduli tentang pembelajaran. Bahkan ada 1-2 yang harus saya ke rumah untuk meminta tugas-tugasnya, dan itu pun juga tidak beres. Maka untuk anak-anak kami yang lain yang sudah bersemangat, tetaplah bersemangat. Yang masih belum, tinggalkanlah kemalasan, tinggalkanlah kecuekan, karena nanti kalau sudah mau ujian semester itu kita tidak layani lagi, ya. Maka kalau tidak beres tugas-tugasmu, maka otomatis nilaimu pun akan berkurang. Nah yang rugi adalah diri kamu sendiri. Nah itu hanya pesan-pesan dari Pak Guru supaya anak-anak kami memperhatikan kewajibannya sebagai seorang siswa. Nah kita lanjutkan. Kita masuk kepada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang IPA dan bahasa Indonesia. Nah Siti, perhatikan gambar. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah anak-anak kami semua pasti sudah rata-rata bisa naik sepeda, bisa bermain dan membawanya ke jalan raya, ya. Kegiatan bersepeda sangat baik untuk kesehatan dan kelancaran peredaran darah anak-anak kami. Jadi tolong diteruskan, tentu dengan memperhatikan keselamatan. Jangan ugal-ugalan di jalan, jangan buat yang aneh-aneh, supaya tetap selamat, supaya tetap terjaga kebugaran tubuh anak-anak kami. Nah, tahukah kamu di dalam tubuh manusia itu yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Nah, oleh karena itu darah sangat penting peranannya bagi manusia, ya. Jadi semua gizi itu atau nutrisi-nutrisi, bahkan oksigen yang ada di dalam tubuh kita ini, itu darah lah yang bertugas untuk mengirimnya ke seluruh tubuh kita. Maka kalau darah kita tidak sehat, maka akan muncul berbagai penyakit, ya. Jadi sistem peredaran darah kita itu tersusun atas organ-organ peredaran darah. Secara garis besarnya yaitu ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah. Jadi kerja organ-organ peredaran darah ini tentu dibantu oleh organ lain yang bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita, seperti paru-paru dan jaringan kelenjar.
Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Ya. Nah, kalau jika ingin merasakan, coba letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kirimu. Lalu kamu akan merasakan denyut di sana. Nah, disitulah letak jantung kita. Ya. Organ peredaran darah manusia. Ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, inilah gambar jantung kita, dan pembuluh darah kita itu inilah dia yang seperti jaringan kabel listrik ini. Nah, jadi ini namanya pembuluh darah. Jadi disinilah letak jantung yang fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh yang mengandung oksigen dan nutrisi makanan, sedangkan yang sebagiannya juga memompa keluar atau memompa keluar darah yang sudah kotor, ya. Maksudnya dikirim ke paru-paru, ya, untuk diolah dan kembali ke jantung kembali untuk menjadi darah bersih kembali. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti. Nah, jantung. Fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Nah, berkontraksi dan berelaksasi, ya, sama seperti ketika kita menghirup dan mengeluarkan udara, ya, seirama dengan detak jantung kita. Ya, jadi ketika kita menghirup udara, maka jantung kita berkontraksi, sedangkan ketika kita membuang udara yang sudah kita hirup itu, jantung kita berelaksasi, ya. Jadi ketika kita menghirup udara, jantung kita akan mengambil udara itu sebisa mungkin, ya, sebanyak mungkin, sehingga jantung kita menjadi mengembang. Dan ketika kita membuang udara kotor itu, jantung kita juga memompa sebisa mungkin supaya udara yang sudah kotor itu bisa dikeluarkan kembali, dan sehingga terjadilah pengempesan atau pengecilan bentuk jantung kita hanya untuk sesaat, untuk berelaksasi atau mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nah, jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jadi ukuran jantung kita itu kira-kira sebesar kepal tangan, ya. Kepal tangan, coba dikepalkan tangannya, maka sebesar apa kepal tanganmu, jantungmu kira-kira sebesar itu. Nah, ini dia, ya. Jadi diselimuti oleh rangka dada kita, ya, tulang-tulang rusuk kita ini, lalu ada rangkanya semuanya. Di bawah itulah ada jantung kita. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium, ya. Nah, jantung, antara ruang jantung terdapat katup yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, perhatikan gambar jantung kita ini. Jantung kita ini memiliki 4 ruang. Yang sebelah kanan disebut, yang atasnya serambi kanan, dan yang bawahnya disebut bilik kanan. Sementara yang di kiri disebut serambi kiri dan yang bawahnya bilik kiri. Nah, kita lihat bagian jantung dan fungsinya. Serambi kanan ini, ya, serambi kanan ini menerima darah kotor atau yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya, artinya setelah tadi menghirup oksigen dan nutrisi yang sudah masuk itu diolah dan dikirim oleh darah. Nah, hasil akhirnya itu tentu menghasilkan zat yang mengandung karbon dioksida. Nah, fungsi serambi kanan ini adalah untuk menampung darah kotor itu. Lalu ada serambi kiri.
serambi kiri itu menerima darah bersih atau yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru, ya. Ingat saluran pernafasan itu paru-paru. Nah, udara yang masuk melalui paru-paru itu udara bersih, itu masuk ke serambi kiri, lalu serambi kiri ini itu mengirim ke seluruh tubuh, ya. Lalu ada bilik kanan, ini dia di bawah, itu tugasnya memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Jadi setelah masuk serambi kanan, darah yang sudah kotor itu dipompa ke paru-paru, fungsinya supaya dinetralisir lagi, supaya darah yang sudah kotor itu tidak masuk lagi ke jaringan darah, tetapi nanti setelah masuk dia ke paru-paru akan bersih, lalu masuk ke bilik kiri dia, ya. Nah, semua yang masuk ke bilik kiri ini itu dinamakan darah yang sudah bersih atau darah yang mengandung oksigen. Nah, apa fungsinya? Dia memompa darah ke seluruh tubuh, tentu darah yang bersih. Nah, seperti itulah terus kegiatan peredaran darah kita. Yang bersih dikirim oleh bilik kiri, yang kotor dikirim oleh bilik kanan ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru lah menyelesaikan atau membersihkan darah-darah kotor itu supaya dikirim kembali ke jantung bilik kiri. Nah, seperti itu anak-anak, bagaimana cara kerja jantung kita. Maka kita bersyukur kalau kita sehat, jantung kita sehat, maka itu semua tentu karena berkat Tuhan dan juga karena usaha kita untuk menjaga pola hidup yang sehat. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung, ya. Ada dua warna pembuluh darah, ya. Kita melihat jenis pembuluh darah itu ada 3. Ada pembuluh darah nadi namanya arteri, ada pembuluh darah balik namanya vena, dan ada pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh nadi atau arteri itu pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung, ya. Jadi yang merah ini dia mengalirkan darah ke jantung. Lalu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung itu pembuluh balik vena, yang biru ini, ya, pembuluh balik atau vena itu membawa darah kembali ke jantung, ya. Lalu yang terakhir ada pembuluh kapiler, pembuluh yang sangat halus dan menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, kalau di zoom lagi pembuluh darah kita ini, pasti ada pembuluh-pembuluh darah yang memiliki hubungan ke antara arteri dan vena, tapi sifatnya sangat halus, bisa saja seperti halusnya rambut kita. Maka dalam gambar ini tidak nampak. Nah, pembuluh halus inilah yang dinamakan pembuluh kapiler. Apa perbedaan pembuluh darah? Pembuluh darah nadi atau arteri itu letaknya di bagian dalam tubuh, jadi tidak nampak di luar. Nah, sedangkan pembuluh balik vena letaknya di tepat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Lihatlah badanmu, misalnya tanganmu, kalau ada urat yang seperti biru-biru di situ, itulah namanya pembuluh balik vena. Ini pada bayi sangat nampak, ya. Lalu kedua, pembuluh nadi arteri itu dinding pembuluh nadinya tebal, kuat dan elastis. Sedangkan dinding pembuluh nadi itu tipis dan tidak elastis. Vena, ya. Pembuluh vena dindingnya tipis dan tidak elastis. Lalu kalau arteri, aliran darahnya berasal dari jantung, ya. Berasal dari jantung dikirim ke seluruh tubuh. Ya,
ini yang mengandung tadi banyak oksigen. Sedangkan vena, aliran darah menuju jantung ya, setelah diproses maka darah kotor itu dialirkan ke jantung, ke bilik kanan, ke serambi kanan. Lalu kalau arteri, denyut terasa ya, denyut jantung kita terasa seirama dengan denyut jantung ya. Pembuluh nadi ini denyutnya terasa atau seirama dengan denyut jantung ya, sedangkan pembuluh balik itu denyutnya tidak terasa. Nah, inilah perbedaan antara arteri dan vena. Berikutnya darah. Darah itu dibagi menjadi dua, ada peredaran darah besar, ini dia, dan ada peredaran kecil, ini dia di atas. Nah, peredaran darah besar itu dari jantung ya, bilik kiri ya, ini dia dari jantung bilik kiri, itu peredaran darah besar dikirim ke seluruh tubuh kita. Ingat ya, jantung bilik kiri itu mengirim darah ke seluruh tubuh. Apanya yang dikirim? Nutrisi makanan, zat-zat makanan, oksigen, dan semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dia mengirim ke seluruh tubuh. Lalu dikirim ke jantung serambi kanan ya, sampai ke serambi kanan ini ya. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung atau bilik kanan ini ya, bilik kanan ini dikirim ke paru-paru ya. Jadi salurannya pendek ke paru-paru dan dimasukkan kembali ke jantung serambi kiri. Nah, paru-paru mengolah darah yang masuk dari jantung bilik kanan ini, untuk dibersihkan kembali oleh paru-paru. Jadi begitulah kira-kira bagaimana peredaran darah kita ini. Selanjutnya, nah, jadi sebelum masuk ke situ, itulah dulu pengenalan kita tentang organ dan proses peredaran darah kita pada pagi hari ini atau pada hari ini. Kita akan nanti terus mengupas dia pada pembelajaran yang selanjutnya. Tapi ini kan hanya sebentuk ringkasan, maka anak-anak kami tolong baca bukunya halaman 2, pembelajaran 1 dan seterusnya ya, sampai halaman keempat. Di sana juga dijelaskan secara rinci bagaimana organ dan proses peredaran darah kita. Nah, kita lanjutkan. Ini ada sebuah pantun. Keliling pulau mencari dahan, menyisir pantai hingga Banjar. Ku ucap syukur kepada Tuhan, tubuhku sehat, darahku mengalir lancar. Nah, kalau di pembelajaran tema ketiga dan sebelum-sebelumnya kita banyak berbicara tentang iklan, di tema 4 ini kita berbicara tentang pantun. Nah, mari kita kupas atau pelajari apa itu pantun. Nah, itu ya yang dibacakan tadi itu adalah sebuah pantun. Jadi apakah itu pantun? Ya, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang untuk berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Jadi itulah pantun. Nah, perhatikan apa yang diisi pantun tadi itu. Ini dia di atas. Keliling pulau mencari dahan, menyisir pantai hingga Banjar. Ku ucap syukur kepada Tuhan, tubuhku sehat, darahku mengalir lancar. Nah,
Jadi pantun itu merupakan karya sastra lama yang berbentuk puisi, ya, tapi dia memiliki ciri khusus. Nah, di sini ada 5 cirinya. Yang pertama, setiap pantun itu disebut bait, ya. Jadi baitnya inilah namanya bait, ya. Yang baru aku baca ini namanya bait. Nah, bait ini terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya satu bait. Lalu sajaknya itu bersajak AB. AB apa maksudnya? Ya, sajaknya itu bunyi akhirnya itu sama. Lihat, an, ya, ar, an, ar, ya. Dia bisa satu huruf, bisa juga suku kata terakhir, ya. Kita perhatikan, keliling pulau mencari dahan, ya. Yang terakhir itu han, ya. Lihat baris ketiga, Tuhan, han juga akhirannya. Lalu yang kedua, baris kedua, banjar, jar, ar. Lihat yang ketiga, lancar, ar terakhirnya. Nah, sehingga kalimat pertama itu disebut dengan sajak A, kalimat kedua disebut sajak B, kalimat ketiga kembali ke sajak A, dan kalimat keempat sajak B, ya. Sehingga dia disebut sajak ABAB atau berakhiran ABAB, ya. Itu dah maksudnya bersajak. Lalu baris pertama dan kedua disebut sampiran, ya. Ini disebut sampiran. Nah, sampiran itu hanya sebagai pengantar rima atau sajak dari pantun. Supaya indah pantun ini nanti disampaikan. Kalau bahasa biasanya dikatakan hanya bunga-bunganya saja, ya. Keliling pulau mencari dahan, menyisir pantai hingga banjar. Ini tidak ada maknanya ini, tapi hanya dibuat seindah mungkin supaya nanti isi dari pantun ini bisa enak didengar, ya. Nah, lihat baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Lalu baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, inilah yang sebenarnya mau disampaikan dalam pantun itu. Kuucap syukur kepada Tuhan, tubuhku sehat, darahku mengalir lancar. Apa maksudnya itu? Inilah bahwa si pemantun itu atau yang membawa pantun itu mengucap syukur kepada Tuhan karena dia memiliki tubuh yang sehat dengan darah mengalir lancar ke seluruh tubuhnya. Nah, itulah maksud pantun itu. Jadi tidak ada hubungannya keliling pulau mencari dahan, menyisir pantai hingga banjar, ya. Ini hanya pemanis. Oke. Nah, kita lihat di bawah ini, mulanya pantun merupakan sastra lisan sehingga tidak ada nama penulis. Jadi nanti kalau anak-anak kami mencari pantun, biasanya itu tidak punya penulis namanya di bawah, beda dengan puisi. Di puisi itu di bawah paling bawah itu atau di bawah judul kadang-kadang itu ditulis oleh siapa namanya. Tapi kalau di pantun kita tidak akan menemui itu, terutama di pantun yang lama. Kalau di pantun yang baru mungkin sudah orang membuat namanya. Nah, mengapa? Karena itu dulu dilisankan, disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi, dan itulah yang dipakai masyarakat sebagai alat untuk menjaga keakraban, menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Karena pantun itu memiliki nilai-nilai sosial dan masyarakat, juga nilai-nilai ketuhanan. Lalu
isi merupakan tujuan pantun tersebut atau maksud penulis pantunnya. Jadi disinilah tujuannya kita bisa temukan, ya. Nah, itu dia anak-anak, sebagai pengantar, maka inilah yang harus kita pelajari hari ini. Bisa anak-anak pelajari lagi, itu juga ada di halaman yang ke-6. Nah, semoga tetap semangat belajar. Pak Guru hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.